Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas pelajaran lain ya, pembelajaran lain. Jadi di sini kita akan bahas suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan tertentu nanti kan gitu. Nah, yang akan kita bahas yaitu fixed point iteration. Cuman ya gini, kita hanya membahas untuk menerjemahkan bagaimana algoritmanya ini dituliskan di MATLAB nanti gitu. Jadi kita nggak menerjemah, maksudnya kita nggak bakalan menghitung secara analitik, tapi kita langsung melakukan algoritmanya dan diterjemahkan di MATLAB. Tujuannya yaitu apa? Untuk mencari nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan. Lah gitu. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita gunakan metodenya, dan software yang bisa kita gunakan juga lumayan banyak juga yang bisa kita gunakan. Cuman kebetulan kita masuk ke fixed point iteration aja. Terus habis itu dan menggunakan softwarenya MATLAB nanti gitu. Terus saranku untuk bagaimana agar lebih memahami pembelajaran ini, ya dilakukan bareng-bareng. Jadi pada saat aku menuliskan perhitungannya di MATLAB atau istilahnya memprogram di MATLAB, kalian juga melakukan hal yang sama. Nah setelah itu, kalau misalkan udah memahami apa yang disampaikan, saranku lakukan di metode yang lain. Lah seperti itu. Sudah gitu aja untuk pembukaannya. Kita bisa mulai dan tetap jaga konsentrasinya. Oke, kita mulai. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah untuk ajarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Oke ya, kita masuk ke fixed point iteration ini. Jadi sebenarnya metode ini nggak susah, apalagi kalau misalkan perhitungannya banyak dan kita menggunakan metode perhitungan numerik seperti ini menggunakan suatu software. Lihat aja ini, algoritmanya kan juga nggak susah, apalagi kalau misalkan udah bisa diterjemahkan di suatu software kan gitu kan. Nggak banyak-banyak amat sih, 7 step aja. Berapa baris ini? Ya nggak banyak lah barisnya. Gitu. Nah di sini kita akan membahas masalah kayak gini ya. Jadi x pangkat 3 tambahkan 4x kuadrat min 10 sama dengan 0. X berapa yang nilainya berlaku sebandingkan hingga pada persamaan ini itu berlaku x nya. Dan dia kebetulan juga memiliki unique root atau akar yang tunggal pada integral 1 sampai 2 gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan fixed point iteration method ini untuk mencari akar-akarnya atau penyelesaiannya dari persamaan itu? X pangkat 3 plus 4x kuadrat min 10 sama dengan 0. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu bentuk x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 10 ini menjadi bentuk x sama dengan gx. Ya, kita dengaran itu kalau bilangnya main-main secara aljabar aja sih. Jadi dibentuk kayak gini contohnya, 4x kuadrat sama dengan 10 min x pangkat 3. Ini kan ditaruh kanan semua kan, kecuali 4x kuadrat kan. Berarti kan nanti dapat x kuadrat sama dengan 1/4 10 min x pangkat 3. Nanti dapat ini kan ujungnya. Nah kita ambil yang positif. Kenapa nggak ambil yang negatif? Terserah kalian, mau ambil yang negatif pun juga boleh. Kan gitu. Lah kalau udah dibentuk kayak gini lah, ini yang bakalan jadi gx. Jadi kan ini x sama dengan persamaannya sendiri kan gitu kan. Lah yang ini yang bakalan jadi gx mu nanti. Ya kayak gini nih. Jadi kayak simple algebraic. Jadi kita manipulasi aja persamaannya gitu kan. Lah ada banyak bentuk yang apa namanya yang kayak gini nih. Bentuk kayak gini nih. Contohnya salah satu nih kayak gini. Yang A, bentuk B, bentuk B, bentuk C, bentuk D gitu. Banyak sih. Terserah kalian mau mana yang mau dipilih. Dan kalau misalkan mau apa namanya bentuk yang lain juga boleh. Terserah kita sih, senyaman-nyaman kita. Soalnya juga apa namanya butuh ngetik di MATLAB nantinya kan. Senyaman kita lah pokoknya. Yang penting gini, kalau misalkan ada bentuk pangkat setengah kayak gini, usahakan dalam interval 1 sampai 2 jangan sampai ada akar yang minus nanti, atau dalam 4 plus x gini atau bentuk x gini. Jangan ada yang misal sampai 10/0 misal gitu. Kalau kebetulan sih ini interval 1 sampai 2 kan nggak mungkin. 10/0 kan nggak mungkin.
Tapi masalahnya ada pangkat setengah. Lah akar kan nggak mungkin negatif, dan nggak mungkin ada kalau misalkan ini intervalnya antara 0 sampai 2, ini kan ada kemungkinan 10/0. Lah itu yang menyebabkan nanti hasil di MATLAB perhitungan bakalan jadi tak hingga atau INF atau bahkan nan gitu, not a number kan gitu. Nah itu nanti yang bikin menyebabkan nanti bisa perhitungan itu berhenti di MATLAB-nya. Jadi diusahakan jangan sampai ada perhitungan yang kayak gitu. Jadi diusahakan dalam domain 1 sampai 2 ini tidak ada nilai GX yang tidak memenuhi gitu. Maksudnya setiap X di situ di interval 1 sampai 2 GX selalu ada nilainya, dalam artian continue nanti gitu. Jangan dibuat fungsi yang tidak continue di situ. Nanti berbahaya buat kesehatan. Wadah, ono mana berbahaya buat kesehatan. Oke, kita mulai ya. Jadi fungsi yang bakalan kita gunakan ini yang tak pilih yaitu yang C. Kenapa? Soalnya yang paling panjang dan paling bagus kalau dilihat gitu. Padahal ya gampang aja sih. Oke, gitu. Oke, sekarang initial approximation P0 toleransinya ini, terus maximum number of iteration N0. Oke, kita coba. Jangan lupa CLC clear all setiap mau memprogram di MATLAB. CLC untuk membersihkan command Windows, dan clear all untuk membersihkan nilai-nilai variabel yang barangkali sebelumnya kita udah menggunakan perhitungan di MATLAB gitu. Jadi diusahakan ada kayak gini. Terus habis itu ingat tadi ada P0 kebetulan P0 gini. Di sini nilainya berapa ini? Oh 1,5. Oke, 1,5. Masukkan aja 1,5. Ini tutup gini. Ditutup nggak ditutup pun juga boleh. Tapi kalau misalkan kayak gini nanti di print di command window hasilnya. Tapi kalau misalkan ditutup gini nggak bakalan di print hasilnya. Terus habis itu toleransi kan tadi, anggap aja error gitu ya. Jadi maksudnya tidak boleh lebih dari errornya nanti hasilnya. Nah, kalau kurang boleh atau sama juga boleh. Yang penting nggak boleh lebih. Contohnya 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita ambil aja 10 pangkat min 4. Jadi toleransinya nanti nggak bakalan lebih dari 10 pangkat min 4. Kita singkat E, error. Terus habis itu maximum number of iteration, jadi kita anggap aja 100 gitu di sini. Udah. Kan gini aja kan? Kita save dulu. Kita save, kita ingat-ingat tadi ditaruh di mana ya, jangan sampai lupa. Misal kita taruh di folder baru ini, misal gitu, cek. Kita biarkan aja atau dinamai juga boleh sih, terserah. Aduh, misal gitu. Nah gitu, dari simpen kan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Terus setting I sama dengan 1, terus while itu kan. I sama dengan 1. Habis itu while I kurang dari sama dengan N besar kan tadi. Kita ikutin aja pokoknya. Ikutin N. Nah ini boleh dikurang boleh enggak? Boleh dikurang gini, boleh enggak? Kalau saya ingatku di C++ kan harus dikurung kan? Boleh juga enggak dikurung juga boleh. N. Nah aku terbiasa langsung N gini, meskipun perintahnya perintahnya belum tak masukkan di while. Jadi perintah untuk mengakhiri while di sini adalah N. Nah di dalam while ini kan ada perintah-perintah. Nah ini kan aku terlalu terbiasa, jadi pembuka langsung tak tutup biar nanti nggak lupa. Terus set P sama dengan GP0. Oke, set P sama dengan GP0. Ini gini kan? Lah ingat ini ada dalam perulangan. Sebaiknya ditutup agar nggak di print semua nanti hasilnya. Kalau di print semua nanti berjajar-jajar di command window, nggak enak banget hasilnya. Kalau misalkan ada 10.000 putaran ya, kalau di print semua hasil ini nanti bakalan lama, hasil runningnya bakalan lama, nggak enak banget, bosan lah menunggu itu Kak. Terus habis itu jika P min P0 kurang dari toleransi, oke. Sini if gini kan, if ABS itu, nah yalah kok ke situ. ABS, ABS ini adalah maknanya abstrak atau nilai mutlak. Di situ kan P0 min P ya kalau nggak salah. Nah namanya nilai mutlak boleh dibalik-balik. Itu kan P min P0 tadi. Aku tak balik juga boleh. P0 min P. Terus N. Loh kurang dari toleransi, jangan lupa kita simpen di E nilainya. Kalau misalkan udah kurang dari toleransi, dia kan langsung mengeluarkan nilai P kan. Nah berarti di sini break gitu aja.
Berarti kan mengeluarkan nilai P. Ya udah, keluarkan aja P-nya di sini. Nah, diketik P langsung gini aja, nggak usah display P gitu. Ini bukan bahasa pemrograman, tapi kalkulator besar. Nah, aku bilangnya gitu. Terus habis itu kan tadi ada keluaran I ya kalau nggak salah ya. Output P aja, oke. Atau message of failure nanti. Oke. Terus habis itu P-nya udah stop kan, makanya di sini break. Kalau misalkan break berarti nanti bakalan keluar dari if-nya juga keluar dari while-nya. Lah gitu sih. Terus lagi apa lagi? Setting I sama dengan I plus 1. Oke. I sama dengan I plus 1. Lah gitu. Kenapa kok di setting gini? Soalnya while ini I-nya secara otomatis nggak bakalan nambah 1, kecuali kalau for. Kalau for I-nya nggak usah ditambah I plus 1 gitu, nggak masalah. Cuman while nggak secara otomatis nambah. Jadi perulangan while di MATLAB nggak otomatis. Ya kan? Makanya di situ harus ada tambahan I sama dengan I plus 1 agar nambah I-nya terus. Kalau misalkan nggak ada perintah I kira, ya iso muter-muter aja. Maksudnya while-nya nggak bakalan pernah selesai. Karena I-nya nggak nambah terus. Posisinya kan 1 selalu kurang daripada sama dengan 100 kan. Makanya harus ditambah. Terus setelah itu apa? Setting P0 sama dengan P. Oke. P0 sama dengan P. Tutup. Habis itu apa lagi? Oh, udah selesai. Terus the method filed after n0. Oke, berarti metode ini bakalan gagal kalau I-nya lebih dari sama dengan 100. Berarti kita keluarkan aja I. Terus kita simpulkan sendiri. Ingat, ini bukan bahasa pemrograman, jadi nggak perlu misal display gitu, display habis itu kurang gini, nilai I lebih dari 100 misalnya, lebih dari 100, habis itu maka metode gagal. Nggak perlu, aku males kayak gitu. Oke, sebenarnya ini udah benar, cuman kan ini ada masalah lagi, yaitu G kan. Nah ini kan fungsi, berarti kita harus definisikan dulu fungsinya. Cara mendefinisikan fungsi gini, function di file yang baru gitu, kita klik tambah kayak gini aja, nanti keluar kayak gini, function gitu ya, function. Terus aku selalu terbiasa n langsung gini, terus tak masukkan nilainya ke dalam variabel k, ya nggak apa-apa sih, sama dengan g. Kan variabel masukannya anggap aja x, atau a juga boleh, atau b juga boleh, x gini juga boleh sih, terserah. Terus nilai fungsinya kan gini, gx ya. Di sini jangan g, k samakan dengan eg. Takutnya nanti salah. Oke ya, k sama dengan setengah 10 min x pangkat 3. Setengah berarti 0,5 ya. 0,5 dikalikan 10 min x pangkat 3. Nah di sini aku biasanya pangkat setengah gini, pangkat 0,5 kan juga boleh, atau biasanya pakai ABS langsung. Kok ABS apa? SQRT. Gitu. Ini artinya akar. Nah ini selalu tak tutup gini. Kenapa? Soalnya kalau misalkan nggak ditutup, ini hasilnya bakalan dikeluarkan semua di command window. Nah ini kan kebetulan juga fungsi ini berada di dalam while kan, di dalam perulangan, malah ditokno kabeh, terus-terusan dikeluarkan semua malah. Nah seperti itu. Ini udah benar sih menurutku. Udah ya. Oke, sekarang di save dulu. Save di tempat yang sama folder file utama tadi. CK ya. Oke, aduh bener. Simpan aja di sini. Udah. Terus habis itu ingat, tadi kan pada saat kita nyimpen lupa lagi. Gini aja, tak ulangi ya. Copy. Tak ulangi gini. V gini. Terus tak save ya, tak save di folder utama tadi ya, di folder yang sama CK gini lah. Ini kebetulan udah ada, tadi udah tak save. Lah, ini kan ada nama file yang baru ini, yang untitled 3 ini. Ini kan belum kesimpan. Lah, berarti kan harus disimpan. Nah, ini kan nama filenya G. Lah, usahakan namanya sama, biar nanti manggilnya nggak bingung. Kalau misalkan diganti, ya bisa aja, cuman kalau bingung salahnya di mana ya jangan salahkan. Biarkan aja ini. Nah, karena tadi kan filenya udah ada, jadi tak cancel aja ini ya. Tak tutup. Tuh, nggak usah di save karena udah ada. Oke, tak save, udah gini aja sih. Kita coba ya, apakah ada masalah lagi? Menurutku nggak ada masalah. Oke,
Kita coba. Nah, kalau misalkan muncul gini langsung change folder itu aja biar gampang. Nah, ini kan I-nya 13 1,3652. Coba kita lihat hasilnya 1,3652. Udah benar? Gitu sih. Udah, nggak ada lagi. Lah, ini kan cuma mengeluarkan 4 angka di belakang koma. Biasanya kalau misalkan mau lebih banyak, kasih aja ya atas format long gini. Pasti lebih banyak. Ya kan, lebih banyak. Nah, 1,3652 terus 058,074. Lah ini, lihat hasilnya berbeda kan? Yang di belakang. Ini nggak masalah. Kenapa? Soalnya yang pertama adalah tergantung errornya ini. Error yang kita bikin. Yang pertama. Yang kedua adalah tergantung chopping sama rounding yang diberikan secara otomatis sama softwarenya. Contohnya chopping sama rounding gini. Misal aku punya angka 2,496 misal. 4,567 misal gitu. Jadi 4,567. Biasanya kan kalau dipotong kan jadi 4,57. Contohnya gini. 4,7681 misal gitu. Nah, ini kan kalau misalkan di sebentar. Misal tak ketik di sini aja. Misal 4,7589 misal gitu. Nah, misal lagi. Nah, ini kan kalau misalkan dipotong gitu kan nilainya. Ini kan biasanya disingkat 4,6. Kok 4,76. Ya biasanya kan disingkat seperti itu. Lah, makanya hasilnya yang berbeda-beda juga nggak masalah di normal-normal aja di suatu software gitu kan. Apalagi ini juga pendekatan numerik, jadi nggak masalah. Apalagi pendekatan numerik itu nilainya kan di belakang sini biasanya panjang-panjang gitu loh, jadi nggak masalah. Normal. Nah, coba kita cari bagaimana bisa kita miripkan nanti hasilnya. Ini salah kira. Nah, ini kan 10 pangkat min 4. Kita coba lagi 10 pangkat min 5 misal gitu. Masih berbeda kan hasilnya. Cuman segini sudah mirip gitu loh. Jadi sudah mendekati 10 pangkat min 4. Nggak masalah, udah bener ini hasilnya. Ini kan 1,3652. Loh, terus habis itu sebelum ini kan panjang banget ini hasilnya. Udah disimpan kan? Lah, maksudnya kita bisa tampilkan banyak banget gini. Lah, bagaimana cara menampilkannya? Gampang aja, langsung aja gini. Misal tak simpan dalam variabel k misal gitu. Ingat, k di sini sama k di fungsi beda loh ya. Nah, sini k sama dengan zeros misal n,1. Misal kita simpan dalam variabel iki. Lalu ini udah disimpan, oke, berarti taruh di atas p ini misal k I,1 sama dengan P0. Kenapa kok ditaruh di sini? Soalnya nilainya P kan udah diubah di sini. Atau di bawah sini juga boleh sih. Jangan di bawah sini, jangan di bawah iki. Soalnya P0-nya udah diubah. Nah, P0-nya kan 1,5 nilai awal. Jadi usahakan di tempat ditaruh di sini aja. Gitu. Biar nanti algoritmanya kekejar gitu loh. Maksudnya bener. Jadi kita bisa keluarkan dari awal, dari kan itu. Nah, ini workspace. Aku klik workspace di sini yang ada tulisan workspace itu. Nah, ini kan 1,5 kan tak keluarkan lagi. Coba kalau misalkan tak taruh di bawah iki, di bawah P0 ini pasti nilainya bukan 1,5 mulainya nanti. Salah malah. Makanya tak taruh di bawah situ. Nah, gitu. Ini kan kayak Excel kan ya tampilannya. Atau kita klik aja di sini. Maksudnya kok klik apa? Ditampilkan aja di sini K gitu aja. Ditampilkan di command window. Kan udah di running. Ah, gitu. Oh, banyak banget. Oh ya, 100 tadi. Nah, ini kan. Loh, masih salah kan hasilnya. Kita coba lagi. Masih belum mirip maksudku. Kita cari sampai semirip mungkin. Coba errornya kita perkecil lagi. Coba 10 pangkat min 10 gitu. Semoga nggak lama. 1343. Oke, kelihatannya udah mirip. Oke, 30013 kan? Bentar, di mana? 30. Oke, udah benar. Berarti errornya adalah 10 pangkat min 10 untuk yang menggunakan variabel variabel apa namanya? Menggunakan software EG dan metode yang sama gitu kan.
Atau jangan-jangan di ini sebenarnya 10 pangkat min 10, cuman putarannya cuman sampai 30 ya sini. Oh ternyata benar, ini putarannya I-nya sampai 34. Oke, kita benar berarti errornya 10 pangkat min 10. Coba kita perbesar lagi errornya 20 misal gitu. 1314 tambah 53 putaran malah. Oh, berarti yang benar adalah 10 pangkat min 10 errornya. Sampai sampai error 10 pangkat min 10. Kita bisa cek di K-nya, nilai K di workspace udah mirip. Dan kalau misalkan kurang banyak hasilnya, klik aja 2 kali command window terus K gini. Ini nggak diisi soalnya putarannya cuma sampai 53. 34 sorry, 34. Loh ini kan udah mirip 13 kan. Ini kan yang belakang nggak ada dia. Loh kan, udah kan mirip gitu aja kan, udah bener. Oke gitu aja. Saranku untuk bagaimana agar cepat memahami bagaimana menerjemahkan algoritma ini di MATLAB, kalian juga coba langsung gitu loh, biar lebih cepat memahaminya. Nah setelah itu, misal udah bisa memahami ini dan lancar gitu kan di MATLAB-nya, kalian coba di program menerjemahkan algoritma yang di bab sebelum ini 2.1 atau yang di bab setelah ini, sebelum atau setelah. Kan ini udah aku coba kan gitu. Oke lah gitu aja. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa tanya langsung atau komen di bawah mana nggak tahu. Oke gitu aja. Nah semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan semoga memahami apa yang tak sampaikan gitu. Dan sukses selalu buat kita semua. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Jika memang kau